Halo guys, welcome back to my channel. Jadi saya akan bagi-bagi tips untuk Anda yang ingin belajar bahasa Inggris secara efektif dan efisien. Khususnya buat Anda yang mau kerja ke Amerika, yang masih berada di Indo, jadi Anda harus sudah siap-siap belajar bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah metode autodidak. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menonton film-film Hollywood atau film-film Amerika dengan aplikasi video streaming. Jadi seperti Netflix, teman, kalau Netflix kan itu bayar. Anda bisa pakai aplikasi seperti Tubi, Tubi, itu free. Jadi walaupun filmnya film lama, film jadul, tapi tetap bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa dengan menonton film kita bisa belajar bahasa Inggris? Oke. Jadi bahasa yang ada di film itu adalah bahasa sehari-hari di Amerika. Kenapa saya tahu ya? Karena saya setiap hari di sini nonton film dari Netflix dan itu ya bahasanya saya sambil belajar, sambil nonton, sambil belajar. Jadi selama saya nonton itu yang saya tangkap bahasanya benar-benar bahasa sehari-hari di Amerika. Jadi semakin kita banyak nonton, tentunya akan semakin banyak kalimat-kalimat yang bisa kita dapatkan untuk kita praktekkan mungkin pada saat kita berbicara dengan orang bule atau orang Amerika. Nah, caranya bagaimana? Kok menonton bisa sambil belajar bahasa Inggris? Nah, settingannya adalah pada saat Anda menonton video streaming atau film Amerika, audionya itu harus bahasa Inggris. Audionya harus dalam bahasa Inggris. Jadi kita mendengar dalam bahasa Inggris. Tentu saja itu akan melatih telinga kita atau pendengaran kita. Semakin lama kita menonton, semakin lama kita semakin mendengar, otomatis pendengaran kita menjadi familiar terhadap bahasa Inggris. Nah, udah gitu subtitlenya juga dalam bahasa Inggris. Jadi kita menonton, kita mendengar cara pengucapan dalam bahasa Inggris, juga kita membaca teks atau subtitle yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa tahu kata ini, kita mendengar pengucapannya, dan juga kita tahu tulisannya seperti apa. Dan dalam menonton tersebut, apabila ada kata atau kalimat yang kita tidak ngerti atau tidak tahu artinya, kita langsung pause, kita langsung cari di Google Translate. Apa sih artinya? Seperti itu. Dan baru kita lanjut lagi nonton. Nah, semakin banyak kita nonton film Hollywood atau film Amerika yang berbahasa Inggris, nanti lama-kelamaan kita bisa tahu atau kita akan mengalami kok kalimatnya ini lagi yang terucap. Walaupun filmnya beda gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang digunakan di Amerika, adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Amerika. Oke, yang kedua adalah dengan cara menghafal. Jadi, kalau Anda nggak bisa dalam berbicara bahasa Inggris atau mungkin masih gugup atau takut, ya caranya sebelum Anda melakukan sesuatu, misalkan Anda lagi di restoran, Anda ingin membeli sesuatu, berapa banyak segala macam, Anda ingin bawa pulang. Kalau Anda nggak ngerti bagaimana cara ngomongnya, ya Anda harus cari tahu dulu atau cari di Google Translate dulu cara ngomongnya bagaimana. Setelah itu Anda hafalkan. Nah, lama-kelamaan karena itu kegiatan atau kejadian yang berulang-ulang sehari-harinya, Anda harus beli makan di luar atau bagaimana. Nah, nanti Anda akan bisa sendiri. Jadi lama-lama Anda akan tahu. Yang penting kita berani ngomong. Salah pun nggak apa-apa. Orang-orang di sini kalau kita salah ngomong, mereka nggak menertawakan kita.
mereka malah membenarkan kita. Misalkan kita salah ngomong dan mereka tahu maksud kita. Mereka nggak masalah, yang penting mereka mengerti maksud kita seperti apa. Jadi mereka nggak mungkin menertawakan kita. Dan kita juga harus berani untuk berbicara bahasa Inggris. Untuk berani secara praktek dan ketemu langsung sama orang Amerika, kita berbicara langsung, walaupun salah pun mereka juga tidak menertawakan kita, gitu ya. Jadi dengan metode menghafal suatu kalimat yang pada nantinya akan kita gunakan langsung ke suatu tempat kejadian. Oke, yang ketiga adalah grammar. Nah, ini suatu kata grammar yang paling sulit dalam bahasa Inggris biasanya. Dulu saya ingat waktu zaman sekolah, ada mata pelajaran bahasa Inggris, yang paling susah adalah grammar. Kita harus menghafal dan banyak macam grammar untuk digunakan di suatu waktu yang harus tepat penggunaannya. Jadi kalau kita menggunakannya salah, ya salah. Tapi itu kalau dalam suatu mata pelajaran, suatu sekolah. Tapi kalau kita di kehidupan nyata atau di aktivitas atau di bahasa sehari-hari, khususnya kita yang mau kerja di sini, nah itu jangan kita pikirin grammar. Kalau kita mau ngomong bahasa Inggris, ya kita ngomong aja langsung. Kita nggak usah mikir grammar dulu. Kalau kita mikirin grammar dulu, kita nggak bisa keluar bahasa Inggris dari mulut kita. Kita kelamaan pasti mikirnya grammarnya apa ini penggunaannya. Pakai do atau did atau done, itu kelamaan. Jadi akan dipadukan, kita ngomong langsung, atau bisa juga kita mencari dulu artinya, kita hafalin dulu, baru kita ngomong. Jadi yang penting adalah keberanian. Untuk belajar bahasa Inggris itu yang penting adalah keberanian ngomong bahasa Inggris tentunya, sama orang Amerika atau sama orang bule. Jadi jangan kita pikirin grammar dulu. Kalau kita pikirin grammar, pasti kita nggak bisa-bisa. Itu udah pasti. Nah, nanti lama-kelamaan kita akan sedikit demi sedikit tahu, oh penggunaan kata-kata atau kalimat seperti ini harus dibentuk kata kerja yang kedua atau yang ketiga. Itu secara otomatis kita akan bisa sendiri. Karena kita udah sering berkomunikasi, kadang orang bule ngomong pun kita harus cermati mereka kalimatnya seperti apa, pengucapannya bagaimana, dan otomatis kita akan bisa sendiri. Yang penting kita harus berkomunikasi dengan mereka. Sehingga kita bisa dengar mereka ngomongnya seperti apa sih. Kalau kita ngomong begini, mereka jawabnya seperti apa. Gitu. Jadi lama-kelamaan kita akan terbiasa mendengar perkataan mereka dan cara pengucapannya seperti apa. Juga penggunaan grammarnya otomatis kita akan bisa sendiri. Gitu. Yang penting adalah berani ngomong. Oke, yang terakhir adalah kalau Anda sudah berada di Amerika, Anda bisa kursus bahasa Inggris di sini. Itu biasanya free dari pemerintah. Atau biasanya di setiap distrik tempat Anda tinggal, itu ada yang namanya Adult School, atau programnya itu namanya ESL, English Second Language. Jadi memang khusus untuk imigran-imigran yang datang ke Amerika. Jadi biasanya itu free, tidak dikenakan biaya, atau apabila ada biayanya pun murah, mungkin hanya $20 atau $25, seperti itu. Nah, cara daftarnya bagaimana? Anda harus tahu dulu Anda tinggalnya di mana, di distrik mana. Seperti contoh saya, tinggal di distrik Rowland Heights. Jadi, saya akan datang ke office-nya langsung di distrik Rowland Heights, atau bisa juga Anda cari melalui Google. Anda search distrik Rowland Heights, itu office-nya di mana, atau juga Anda bisa lihat langsung di menu Adult School-nya. Setelah Anda buka website-nya, di menu Adult School, itu ada ESL. Itu biasanya ada jadwalnya, ada phone number-nya, office-nya yang Anda bisa telepon, Anda bisa tanya-tanya langsung, atau ya Anda bisa datang langsung ke office-nya, langsung daftar. Itu biasanya ada jadwal khususnya untuk belajar bahasa Inggris tersebut. Jadi itu salah satu memang program pemerintah yang menyediakan khusus untuk
para imigran dalam belajar bahasa Inggris. Jadi bukan hanya di state California saja, jadi di state lain pun saya rasa ada seperti itu. Dan jadi kalau memang Anda niat ingin datang kemari, ya paling tidak belajar sedikit demi sedikit bahasa Inggris seperti yang saya kasih tahu tadi metodenya. Dan apabila Anda ingin memperdalam lebih lanjut, ya Anda bisa dengan mengambil kursus Adult School dengan program ESL, English Second Language. Oke guys, saya rasa itu aja dari saya untuk kalian. Semoga bermanfaat metode yang saya share ini. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.